Saya menemukan artikel yang cukup menarik bagi saya ya sebagai pemain SEO yang memanfaatkan mesin pencari Google untuk mempromosikan bisnis-bisnis saya dan juga bisnis klien, yaitu artikel dari cnbcindonesia.com yang berjudul Google mulai ditinggal. Ini cara baru Gen Z cari informasi. Mungkin artikel ini juga cukup menarik ya bagi Anda yang saat ini masih mempromosikan produk Anda menggunakan mesin pencari Google, yang baik itu bermain SEO maupun Google Ads. Kita akan coba lihat ya, yang menjadi pertanyaan saya ini adalah kalau Google mulai ditinggalkan, apa penggantinya? Apakah mesin pencari lain atau apa gitu ya? Kemudian yang berikutnya adalah apakah dengan Google mulai ditinggalkan ini akan bermasalah ke depannya untuk bisnis-bisnis yang kami kelola atau bisnis klien? Mungkin juga Anda akan bertanya ya, apakah bisnis saya yang saat ini promosinya menggunakan SEO ataupun menggunakan Google Ads akan terpengaruh nih dengan berita ini? Kita akan coba lihat ya lebih jauhnya seperti apa. Oke, Jakarta CNBC Indonesia sudah lama sejak Google menjadi tempat untuk mencari informasi. Namun zaman berubah, para generasi Z atau yang sering disebut Gen Z dilaporkan meninggalkan Google dan memilih layanan berbagi TikTok. Nah, ini cukup menarik ya. Ternyata bukan mesin pencari lain ya yang tadinya saya pikir Bing ya yang akan menggantikan Google. Ternyata di sini dari data yang diambil dari CNBC Indonesia, Gen Z memilih TikTok ya. Walaupun TikTok ini bukan mesin pencari. Nah, hal ini terungkap dalam data terbaru firma riset Morning Consult. Sebenarnya angkanya belum terlalu besar dibandingkan dengan Google, namun mengalami pertumbuhan signifikan mengingat TikTok bukanlah platform mesin pencari. Ya, dengan pertumbuhan 14% dan terus bertumbuh ya, saya yakin mungkin orang Google juga sudah mulai berpikir ya, bagaimana mereka bisa mengalahkan TikTok nih, jangan sampai mesin pencari mereka tergantikan oleh TikTok. Tercatat hingga Februari 2023 ada 14% Gen Z. Ya, Gen Z ini kelahiran 95 ya, 1995 sampai dengan 2010 mengaku mencari informasi melalui TikTok. Sementara itu yang menggunakan Google berjumlah 39%. Ya, artinya kalau dari data ini ya masih cukup banyak yang menggunakan Google ya, berbanding sekitar 2,5 lebih banyak daripada tadi yang menggunakan TikTok sebagai mesin pencari. Dan data ini jangan khawatir ya, data ini hanya dari Gen Z aja, jadi bukan data keseluruhan. Dari orang yang kelahirannya 95 sampai 2010 itu ada 14% yang menggunakan TikTok ya sebagai mesin pencarian atau mencari sesuatu di TikTok, dan 39% menggunakan Google ya, masih menggunakan Google. Artinya di sini ketika memang target market produk Anda ya atau target market produk saya kelahiran 95 sampai dengan 2010, maka kita perlu berpikir ulang nih, apakah kita harus masuk ke TikTok atau tidak? Ya, kalau dengan data 14% ini ya saya yakin ketika target marketnya memang 95 2010 ya, kelahiran 95 2010, maka kita wajib juga masuk ke TikTok, pemasaran atau promosi menggunakan TikTok. Kita lanjut ya. Sementara pada rentang umur lain seperti baby boomers ya kelahiran 1946, 1964, Gen X kelahiran 1965, 1976, dan milenial kelahiran 1977 sampai dengan 1994 tetap menggunakan Google sebagai sumber pencarian informasi utama. Artinya di sini Anda yang saat ini promosinya menggunakan SEO ataupun Google Ads ya, terutama menggunakan mesin pencari Google, ketika target market Anda adalah kelahiran 46 sampai dengan 64, 65 sampai dengan 76, kemudian 77 sampai 94, ya Anda tidak perlu khawatir. Artinya promosi Anda masih cukup aman ya, karena tercatat di sini kelahiran-kelahiran baby boomers, Gen X, dan milenial itu tetap sebagian besar menggunakan mesin pencari Google. Ancaman TikTok ini juga disadari betul oleh Google. Ini terlihat dalam data yang dibagikan senior Vice Presiden Google. Nah, ini namanya agak sulit nih ya. Yang mengambil sampel remaja usia 18 sampai 24 tahun. Dalam riset internal Google, 40% Gen Z lebih memilih mencari informasi di TikTok dibandingkan produk search. Nah, ini riset Google sendiri ya. 40% Gen Z memilih mencari informasi di TikTok dibanding produk search. Ya, balik lagi tadi, artinya kalau misalkan produk Anda, target market Anda berusia sekitar 18-24 tahun ya tadi Gen Z, maka Anda juga wajib ya sekarang ini terjun juga promosi menggunakan TikTok. Informasi yang dicari kebanyakan, nah ini ada lagi nih datanya nih, tapi tergantung lagi nih apakah produk Anda ya seputar perencanaan liburan ya, mungkin Anda bermain travel,
kemudian produk skincare ya, atau Anda main skincare, restoran, tempat nongkrong dan makan. Ya, kalau misalkan Anda memang ada di seputar ini, ya dari data ini, kalau saya ya, misalkan saya saat ini bermain travel misalkan, atau saya punya produk skincare, atau saya punya restoran, tentu dari data ini kita wajib ya masuk ke area TikTok atau promosi menggunakan TikTok. Setengah dari objek penelitian juga ternyata lebih memilih TikTok dan media sosial lain Instagram dibandingkan Google Search dan Maps. Oke, dan anak muda yang memilih TikTok adalah, nah ini ada namanya ya. Kemudian Christine menjelaskan generasinya lebih suka melihat informasi dengan format visual. Ya, artinya Gen Z tadi lebih suka melihat video daripada membaca. Memang bisa melihat produk dan informasi dengan membaca, tetapi lebih gampang jika menontonnya, kata dia. Megi menambahkan jika mencari informasi di TikTok lebih gampang. Terlebih, platform asal Cina itu juga memiliki fitur predictive text. Jadi pengguna tak perlu mengetik lengkap karena akan dibantu algoritma untuk memberikan rekomendasi dari keyword awal. Saya dan teman-teman lainnya yang seumuran lebih gampang belajar dan memahami suatu dari visual dengan TikTok. Sangat cepat dan gampang mencari informasi yang saya minati lewat video, jelas Megi. Nah, jadi itu ya, beritanya Gen Z ya lebih memilih TikTok untuk mencari sesuatu, terutama dari produk-produk travel ya, liburan ya, perencanaan liburan, kemudian restoran, tempat nongkrong, skincare. Kemudian usianya tadi Gen Z di antara umur tadi ya, kelahiran tahun 95 sampai dengan 2010, yaitu umur mana tadi? 18 sampai dengan 24 tahun. Artinya ketika memang produk Anda ini menargetkan umur tadi usianya 18 sampai dengan 24 tahun, apalagi tadi produknya ya terkait dengan liburan, produk skincare, restoran, tempat nongkrong dan makanan, Anda wajib ya menggunakan promosi lainnya yaitu TikTok. Jangan hanya mengandalkan SEO. Tapi kalau misalkan memang target saya bukan 18-24 tahun, bukan Gen Z, dan saya tetap akan promosikan menggunakan misalkan saat ini masih pakai SEO dan Google Ads ya, itu masih tergolong aman sih menurut saya. Ya, itu mungkin berita yang bisa saya sampaikan ya. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka.